Ya, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat solusi untuk soal memprediksi data sales untuk seminggu ke depan. Ya, jadi kita kembali melihat soal ini adalah tampilan yang diharapkan. Nah, bagaimana solusinya? Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah tampilan yang sama seperti yang diharapkan dari soal tersebut. Jadi ada 7 text box untuk menginputkan data sales untuk 7 hari. Kemudian ada calculate prediction, sebuah button, kemudian ada satu list box result untuk menampilkan hasilnya. Jangan lupa memberikan nama yang tepat untuk setiap list box, button, dan text box ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikerjakan saat button ini diklik. Jadi untuk event klik dari button calculate prediction, yang dilakukan adalah pertama, kita akan membuat array terlebih dahulu. Array ini diciptakan di dalam method atau action dari button calculate click. Jadi array ini diciptakan di sini, artinya setelah keluar dari sini array tersebut hilang dan ini tidak masalah karena pada saat kita klik baru kita akan melihat data-data yang disimpan di text box, kemudian kita langsung hitung dan menampilkan hasilnya. Ya, jadi kita lihat di sini ada array integer tipenya, jadi sintaksnya integer kurung siku, lalu kemudian array tersebut kita beri nama array sales. Kemudian array tersebut kita rancang dengan size 14. 14 itu untuk menampung 7 data di minggu pertama yang diinputkan dan 7 data berikutnya yang akan kita hitung. Jadi kita membutuhkan tempat sebanyak 14 karena itu array ini panjangnya 14. Nah, kemudian data-data yang sudah diinputkan di text box itu kan ada 7 ya, mulai dari txt day1 sampai txt day7. Itu semuanya akan kita masukkan ke array. Karena itu kita lihat di sini ada array sales 0. Perhatikan bahwa array kan selalu mulai dari 0, sama dengan Python ya. Jadi array sales 0 kita isi dengan txt day1 dot text, jangan lupa dot text-nya karena itu adalah datanya yang tersimpan di property text yang diketikkan oleh user. Terus kemudian karena dot text itu string harus diubah ke dalam bentuk integer. Jadi int.parse dalam kurung txt day1.text. Setelah jadi integer dimasukkan ke array sales 0 yang tipenya juga integer karena kita lihat kita menciptakan array-nya dari integer. Nah, ini berlaku untuk nomor 2 sampai ke 7. Jadi yang diisi adalah array sales 0 sampai 6. Ya, jadi 0 sampai 6 itu akan menampung data untuk hari pertama sampai ke 7 yang sudah diinputkan di text box. Setelah selesai dimasukkan ke array, selanjutnya kita akan menghitung prediksinya dan menampilkannya di list box. Sebelum ditampilkan, list box-nya dibersihkan dulu isinya dari tulisan yang mungkin ada sebelumnya. Jadi
setiap button calculate diklik, kita akan menghitung ulang dan list box-nya dibersihkan. Jadi list box-nya isinya pasti cuma 7 hari. Walaupun kita klik lagi, dikosongkan lagi 7 hari lagi ya. Dan karena setiap saat itu hari pertama sampai hari ketujuhnya itu diisi ulang, karena itulah array cells itu diletakkan di dalam button calculate klik ini tidak apa ya, karena setiap saat itu berarti ciptakan array baru, lalu tampilkan, setelah itu array-nya tidak dipakai lagi. Oke, jadi setelah kita mengisi, kita bersihkan list box-nya dengan nama listbox.items.clear. Nah, kalau sudah selesai, sekarang untuk hari ke-8 sampai 14, kita akan mengambil dari array. Ya. Untuk hari ke-8 sampai 14, kita akan mengambil dari array. Karena array itu mulainya 0 sampai 6, maka hari ke-8 itu 7 ya, tertulisnya. Karena itu for-nya diawali dengan I sama dengan 7. Selama I lebih kecil 14 ya. Nah, di sini ditulis 14 itu kan sama dengan panjang array yang di sini ya. Jadi array cells.length itu untuk mendapatkan panjang array dan nanti hasilnya adalah 14. Jadi mulai dari I sama dengan 7, selama I itu lebih kecil dari 14, dan I-nya akan bertambah 1 setiap saat, berarti 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, maka lakukan beberapa hal berikut ini. Jadi yang ada di dalamnya for itu ada 3 perintah yang dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal ini ya. Nah, perintah-perintah tersebut adalah pertama, menghitung moving average. Moving average dibuat dalam bentuk double karena mula-mula gitu ya, sebelum dibulatkan. Jadi ini memang sengaja saya pecah untuk lebih menjelaskan bagaimana menghitungnya. Jadi moving average sebelum dibulatkan itu adalah terdiri dari penjumlahan 3 hari sebelumnya dibagi 3. Jadi rata-rata penjualan 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya itu kalau di array tandanya adalah kalau sekarang itu indeks 7, berarti 3 hari sebelumnya adalah indeks 6, indeks 5, dan indeks 4. Kalau indeks 9 sekarang, berarti 3 hari sebelumnya adalah indeks 8, indeks 7, indeks 6. Dengan kata lain, kalau sekarang ini indeks I, maka 3 hari sebelumnya adalah, nah ini ya, array cells I min 1. Itu berarti data di hari sebelumnya. Data 2 hari sebelumnya, array cells I min 2. Data 3 hari sebelumnya ya adalah array cells I min 3. Itu semua dijumlahkan, saya berikan kurung, dijumlahkan, lalu dibagi 3. Nah, di sini 3-nya sengaja dibuat 3.0, bukan 3 saja seperti ini ya. Tetapi dibuat 3.0. Karena ingat penjelasan saya mengenai di C#, kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Tetapi bilangan bulatnya itu adalah dengan membuang komanya. Jadi bukan dengan membulatkan, tetapi dengan membuang komanya. Misal, 8 dibagi 3. Seharusnya hasilnya adalah 2,6666 dan seterusnya. Itu kalau dibulatkan seharusnya menjadi 3. Tetapi kalau kita menuliskan di C# 8/3, hasilnya bukan 3, tetapi 2,666 itu, 0,66-nya dibuang. Sehingga menjadi 2. Ya, jadi terkadang
perhitungannya membutuhkan seperti itu, tapi untuk yang kasus ini, kita benar-benar butuh rata-rata. Rata-rata yang benar dan dibulatkan, bukan dibuang komanya. Hasilnya nanti berbeda. Karena kita ingin membulatkan ke pembulatan terdekat, maka kita harus hitung dulu yang benar dengan dibagi dengan jangan dengan bilangan bulat. Karena penjumlahan ini penjumlahan dari bilangan bulat kan, array-nya kan bilangan bulat, integer tambah integer bulat. Kalau dibagi 3 tanpa titik 0, 3 itu bilangan bulat juga, langsung diputuskan oleh sisya bahwa 3 itu integer. Nanti hasilnya jadi tidak valid. Karena itu harus dibagi 3.0 supaya salah satunya tidak bulat. Sehingga hasil akhirnya double. Dan kita tampung juga di sebuah variabel yang kita beri nama moving average yang double. Jadi double moving average sama dengan array sales imin 1 tambah array sales imin 2 tambah array sales imin 3, semuanya dibagi 3.0. Nah, setelah itu baru kita bulatkan dan masukkan ke array sales I. Jadi tadi kan kita memang mau menghitung untuk mengisi array sales I, yaitu array sales 7. Mula-mula ya. Nah, membulatkannya dengan memakai math.round. Math.round ini hasilnya pembulatan, tetapi math.round bisa dipakai untuk membulatkan ke desimal terdekat. Jadi hasilnya masih belum integer. Ya, tetapi kalau math.round-nya itu tidak ada parameternya seperti ini, kita pakainya seperti ini. Hasilnya memang bulat, tetapi bulatnya itu masih ada titik nolnya. Supaya jadi integer, jadi fungsi ini hasilnya bukan integer. Supaya jadi integer harus kita berikan buka kurung int tutup kurung di depannya ya. Setelah itu dimasukkan ke array sales I. Dengan demikian sekarang array sales I sudah ada isinya dari 3 data sebelumnya. Nah, kalau sudah ada isinya, sekarang kita tampilkan di list box-nya ya. Di list box-nya kita tampilkan list box results items add, lalu day nomor berapa. Nah, harapannya di tampilannya bukan muncul day 7, tetapi day 1. D2, D3. Berarti I-nya harus dikurangi 6 karena mula-mula kan 7 ya. 7 supaya jadi 1 kan dikurang 6. Terus baru di plus dengan array sales I. Kenapa nggak langsung list box items add tanpa memasukkan data ke array? Kenapa kok kita harus masukkan data ke array dulu baru ditampilkan maksudnya? Karena data ke-14 itu didapatkan dari 13 dan 12 dan 11 ya. Sedangkan data yang tersimpan di sini cuma sampai 6. Berarti data ke-7 dan seterusnya harus disimpan juga. Kalau enggak kamu nggak bisa menghitung data-data yang agak belakang nomornya. Memang data ke-7 tidak membutuhkan data lain selain 0 sampai 6 ya. Kan 7 itu didapatkan dari 6 tambah 5 tambah 4. Tapi data ke-8 itu membutuhkan data ke-7. Jadi kalau data ke-7 ini nggak disimpan, data ke-8 nggak bisa dihitung. Karena itu dimasukkan dulu di array baru ditampilkan, tidak langsung ditampilkan. Oke, jadi itu adalah solusi untuk exercise dari array.